Baik, saya mulai saja. Bismillah, terima kasih kesempatannya Prof. Syahabuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Amin. Prof. Syihabuddin yang saya hormati dan kawan-kawan sekalian yang saya muliakan, insya Allah pada malam hari ini qadarullah jatah saya yang akan mempresentasikan makalah. Temanya tentang Islam dan liberalisme, tapi saya beri judul makalah saya dengan liberalisme dan pengaruhnya terhadap Islam. Yang pertama di muqaddimah seperti biasa bahwasannya ide dan aliran pemikiran tidak lahir dari ruang hampa, artinya ada di sana sebab ya atau latar belakang yang melahirkan sebuah pemahaman tersebut. Demikian pula liberalisme ini lahir sebagai respon terhadap pemerintahan yang otoriter, feodalisme, dan teokrasi yang telah menjadi pengalaman pahit masyarakat barat selama kurang lebih 1000 tahun. Yaitu terjadi pada abad pertengahan ya, yang mana saat itu gereja begitu dominan. Ya, gereja begitu dominan dan ada yang namanya dogma gereja yang membelenggu kebebasan masyarakat barat saat itu. Secara politis, barat telah mengalami perubahan besar sejak reformasi sebagai hasil daripada perang agama pada abad ke-16 dan ke-17 di Eropa. Telah terjadi perubahan bertahap dalam sistem monarki yang mengarah pada gagasan monarki terbatas dan penghapusan hak ilahi raja, dan akhirnya kemenangan para bawahan mengarah pada terciptanya demokrasi dan pemerintahan yang mayoritas. Ini bisa kita lihat kasusnya yang viral lagi, yang terkenal ya, yaitu revolusi Prancis ya, yang saat itu sekitar tahun 1780-an, yang mana tokohnya saat itu adalah Napoleon Bonaparte. Mana Barat yang awalnya menganut sistem monarki sebagaimana kaum muslimin, mereka akhirnya merubah sistem itu menjadi sistem demokrasi. Ini semua adalah perkembangan yang baik ya, yang membebaskan masyarakat barat dari kemunduran. Namun zaman pencerahan juga ditandai dengan permusuhan terhadap agama. Di sini telah terjadi penyimpangan dalam penilaian. Agama telah dihukum karena kesalahan para pendeta, kesalahan gereja dibebankan kepada agama. Kekristenan dikritik habis-habisan, tetapi kemudian ini digeneralisasikan, ya, disamaratakan ke semua agama, bahkan kepada agama Islam juga nanti. Ya, dianggap melakukan hal yang sama, ya, dianggap agama itu dianggap melakukan kejahatan. Ya. Agama secara umum dianggap sebagai penghambat kemajuan, anti-sains, mendukung teokrasi, misoginis, yaitu tidak menghormati hak-hak wanita atau perempuan, dan tidak memihak kaum yang lemah. Jadi dari mukadimah ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa liberalisme ini muncul dari traumatik agama orang-orang barat pada masa itu, yang mana mereka terkungkung oleh dogma gereja selama ribuan tahun, ya, hampir 1000 tahun bahkan dikatakan. Ini tentu waktu yang tidak sebentar, ya. Bahkan saat itu di Eropa itu ada namanya mahkamah inkuisisi, ya. Mahkamah inkuisisi ini seperti mahkamah penghukuman atau penghakiman kepada orang-orang yang tidak taat dengan dogma gereja, ya. Dan salah satu yang terkena Mahkamah Inkuisisi kan Kopernikus, ya, Kopernikus ilmuwan Barat saat itu. Di Barat agama dipandang sebagai penyebab permusuhan. Selain tadi dianggap tidak membawa kepada kemajuan, anti sains dan lain-lain,
agama juga dipandang sebagai penyebab permusuhan antar masyarakat. Masyarakat beragama menjadi masyarakat yang tidak toleran, terjadi peperangan yang mengerikan antar orang-orang Kristen dari berbagai madhab dan sekte yang berbeda. Masing-masing mengklaim bahwa sektenya adalah yang benar, sementara yang lain sesat atau keluar dari agama. Tidak diketahui sekte mana yang benar dan asli karena masing-masing tidak memiliki dasar yang kuat dan telah merusak ajaran yang asli. Pada abad ke-17 dan ke-18, sekularisme juga diperkenalkan dengan pertama-tama memisahkan agama dari politik, lalu memisahkan ilmu pengetahuan dari agama. Sekularisasi berusaha menghapus peran agama dalam kehidupan. Agama dibatasi hanya terbatas pada ritual dan spiritual saja. Masyarakat Barat bergeser dari mempercayai agama dalam menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, menjadi memakai akal rasional untuk menilai sesuatu. Dan tidak lagi menggunakan agama untuk menilai sesuatu apakah itu baik, buruk, benar, atau salah. Akal sepenuhnya diyakini mampu menjawab segala persoalan kehidupan, baik dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, kemudian apa sih arti liberalisme? Ya, liberalisme itu dari bahas secara lughatan, ya kalau dalam buku fikih ya ada lughatan wa istilahan. Secara lughatan atau secara bahasa yaitu dari bahasa Latin, artinya liber, yang berarti bebas atau merdeka. Disebut dengan istilah liberal ya, karena secara harfiah mempunyai arti bebas dari batasan. Karena liberalisme itu menawarkan konsep kehidupan yang bebas dari aturan dan pengawasan gereja ya, dan juga raja. Sedangkan menurut Encyclopedia Britannica dapat disimpulkan bahwa liberalisme itu merupakan suatu kepercayaan, falsafah hidup, dan gerakan yang meletakkan ide kebebasan sebagai prinsip tertinggi dan dominan dalam usaha membebaskan manusia dari segala kawalan moral dan menggantikan peran agama dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Ya, kalau kata salah satu pemikir Muslim zaman ini, Dr. Adian Husaini menyebutkan secara garis besar, intinya liberalisme itu ya gagasan yang meletakkan ajaran agama pada dinamika sejarah. Ya, jadi nilai-nilai agama itu harus tunduk kepada dinamika perkembangan zaman. Sehingga konsekuensinya adalah tidak ada ajaran agama yang dianggap tetap. Artinya semuanya bisa berubah dan berubahnya harus menyesuaikan zaman. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya bagaimana pandangan Islam. Sebelumnya salah seorang ilmuwan mereka, Edmund Faucet ya, itu menyebutkan ada 4 ide gagasan liberalisme. Ya, nanti ada lagi namanya metodologinya. Ini 4 gagasan dan nanti ada metodologi liberal. Pertama, penghormatan terhadap kebebasan individu. Ya, ini kaum liberal percaya bahwa setiap orang harus menghormati tujuan hidup, pandangan, dan keyakinan seseorang dan tidak memaksakan cita-cita yang berasal dari luar dirinya, termasuk tujuan hidup atau moral yang ditentukan oleh agama. Faucet menegaskan kaum liberal mengharap tatanan etis tanpa harus mengacu pada otoritas ilahi. Dalam hal ini, kaum liberal berlawanan dengan kaum konservatif yang beranggapan bahwa individu dan pilihan pribadi akan mengancam keyakinan dan tatanan masyarakat. Kemudian ide yang kedua, gagasan yang kedua dari liberalisme adalah konflik yang tidak mungkin dapat dihindari. Ya, kaum liberal itu percaya bahwa konflik yang terus-menerus dalam berbagai kepentingan dan keyakinan tidak dapat dihindari. Keharmonisan sosial tidak mungkin dicapai dan upaya untuk mencapainya adalah tindakan bodoh. Faucet menambahkan bahwa konflik adalah sesuatu yang baik, sedangkan harmoni dan perdamaian adalah sesuatu yang buruk. Hal ini karena perdamaian akan mencegah kreativitas dan inisiatif apapun. Gagasan yang ketiga yaitu perlawanan terhadap kekuasaan. Kaum liberal melihat kekuasaan manusia itu suatu yang kejam.
Kekuasaan manusia atas manusia lain cenderung sewenang-wenang kecuali jika dilawan dan dihalangi. Ini berarti bahwa liberalisme harus menanamkan kecurigaan dan perlawanan terhadap segala bentuk kekuasaan yang dipegang oleh manusia. Karena penguasa selalu mementingkan dirinya sendiri, maka keberadaan penguasa yang adil adalah hal yang mustahil. Gagasan yang keempat, perubahan itu baik dan tidak dapat dihindari. Maksudnya, liberalisme itu melihat bahwa sifat manusia adalah masyarakat yang dinamis, mereka selalu berubah, dan perubahan itu sendiri adalah sesuatu yang baik. Oleh karena itu, perlu ada batasan moral untuk mengontrol bagaimana negara mengatur rakyat. Penguasa berkewajiban untuk menghormati rakyat apa adanya, tidak boleh menghalangi atau mengganggu rakyat dalam menjalankan aktivitas dan keyakinannya masing-masing. Faucet menjelaskan bahwa dengan munculnya liberalisme, cara berpikir dogmatis dihapuskan karena orang-orang telah menjauhkan diri dari otoritas dalam masalah spiritual dan moral. Nah, dari keempat ide ini yang dinyatakan oleh Faucet ini sebagai prinsip utama liberalisme itu bertentangan dengan Islam. Yang pertama, Islam itu memang menghargai kebebasan individu. Ya, contohnya seperti itu. Islam tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Bahkan tidak hanya orang kafir tidak dipaksa untuk masuk Islam. Dalam perspektif fikih pun kita lihat dalam masalah furu' itu Islam mengajarkan, ya ulama-ulama kita mengajarkan seseorang itu boleh, ya seperti misalnya orang mau belajar madhab apa, ya mau kayak di Mesir itu kan kalau belajar setahu saya dari teman-teman yang alumni Mesir itu kalau di Mesir kalau mau belajar bisa pilih mau belajar madhab Maliki kah atau mau belajar madhab Syafi'i kah atau mau Hambali atau Hanafi. Nah, kalau orang Indonesia karena di Indonesia itu Syafi'i maka milihnya Syafi'i. Nah, dan diberi kebebasan untuk memilih mau belajar mazhab mana, dan ketika sudah memutuskan untuk belajar atau memilih mazhab Syafi'i sebagai menjalankan hukum fikih, tidak memaksa orang lain untuk harus ikut fikih ini, nggak dipaksa. Ya, sebagaimana yang diceritakan sama Pak Ahmad Fauzi mencontohkan yang kemarin bilangnya apa Imam Malik ketika ditanya sama penguasa Abbasiyah Harun ar-Rasyid. Ya, kenapa nggak kita jadikan ini apa namanya kitab Al-Muwatta ini sebagai resmi, ya nggak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau untuk fikih kita nggak boleh memaksakan karena fikih itu furu' cabang, ya, dan itu fikih itu bersumber dari dhonni, ya, jadi bisa benar bisa salah, tapi yang namanya fikih kan berasal dari ijtihad para ulama, bukan dari sembarangan orang. Dan ulama itu kalau berijtihad, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Nah itu contoh kebebasan Islam yang menghargai kebebasan seseorang. Tapi pandangan seorang muslim tentang kebebasan berbeda dengan liberalisme. Dalam hal kebebasan harus ditentukan berdasarkan dasar-dasar agama dan tidak sepenuhnya menurut akal manusia. Jadi bebas cuman ada aturannya, ada batasannya. Ya, ada batasannya. Islam juga mengharuskan para pengikutnya untuk menghormati otoritas, baik otoritas pengetahuan maupun otoritas kekuasaan. Nah, Islam mengajarkan kita menghormati ulama selaku orang alim. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Itu contohnya ayatnya. Yang paling bertakwa, paling takut dengan Allah adalah para ulama. Kemudian Islam menyuruh manusia atau umatnya kalau nggak tahu masalah agama, tanya ke ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya. Ya, dan bagaimana ulama kita mengajarkan menghormati ulama. Nah, seperti Imam Syafi'i itu sangat menghormati gurunya Imam Malik meskipun berbeda pendapat. Bahkan diceritakan ketika Imam Syafi'i itu sedang di majelisnya Imam Malik, itu kalau mau balik kertas itu pelan-pelan banget. Jangan sampai kedengaran suara kresek-kresek gitu, balik kertas itu. Kenapa? Karena betapa berwibawanya majelis Imam Malik itu. Bahkan Harun ar-Rasyid saat itu, ya penguasa Abbasiyah Harun ar-Rasyid
mengundang Imam Malik untuk ke istana supaya mengajarkan putra-putranya yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun untuk belajar sama Imam Malik. Imam Malik di Madinah, sedangkan Harun ar-Rasyid di Baghdad. Oh, jauh. Maka Imam Malik bilang, yang butuh ilmu siapa? Al-ilmu yu'ta wala ya'ti, kata Imam Malik. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi ente yang ke sini. Nah, sehingga Harun ar-Rasyid pun nggak berani macam-macam sama Imam Malik. Saking berwibawanya Imam Malik. Ya. Jadi beliau datang dari Harun ar-Rasyid datang dari Baghdad jauh-jauh ke majelis Imam Malik. Dan kebetulan saat itu beliau terlambat dan duduk di belakang, paling belakang. Lihat seorang khalifah penguasa Abbasiyah ketika duduk di majelis Imam Malik posisinya paling belakang. Dan Imam Malik nggak peduli. Pokoknya siapa yang datang terlambat di belakang. Nah, ini bentuk Islam itu menghormati otoritas keilmuan, para ulama. Dan juga menghormati otoritas kekuasaan. Ya, sebagaimana dalam surat An-Nisa itu, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita disuruh taat sama penguasa. Bahkan jika penguasanya itu zalim, ya, lebih baik kita bersabar daripada melakukan pemberontakan yang mana itu lebih berbahaya itunya, efeknya lebih besar mudaratnya, begitu. Cuman kita taat tidak berarti diem. Ketika ada penguasa zalim, kita tidak mengkritik. Nah, Islam juga mengajarkan bagaimana mengkritik penguasa, tapi dengan cara yang baik dan benar. Bahkan Nabi bersabda dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda yang artinya jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Ya, qaulul haq ala sultanil jair atau kama qala. Jadi tidak mutlak, ya tidak mutlak kita harus manut aja apa kata penguasa. Tapi ada saatnya untuk ketika penguasa itu salah dikritik, ya, dan tentu dengan cara-cara yang baik dan benar sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para ulama. Kemudian di sini saya menyinggung fenomena Islam liberal. Ya, ini terjadi saya khususnya membahas di Indonesia. Karena tadi di awal sudah disebutkan bahwasannya liberalisme itu muncul gara-gara ya traumatik sama agama Kristen itu dikritik habis-habisan, ya. Tapi masalahnya, nah, mereka itu menggeneralisasi, tidak hanya Kristen saja, tapi semua agama dianggap sama, itu membawa kepada kemunduran dan kekacauan. Sehingga paham liberal ini coba dimasukkan ke dalam Islam. Sehingga muncullah fenomena Islam liberal. Secara namanya aja ini udah nggak nyambung. Islam dan liberal ini seperti minyak dan air, nggak bakal nyambung. Islam artinya tunduk dan patuh, sedangkan liberal itu bebas merdeka. Ya, gimana mau nyambung? Ala kulihal, fenomena ini muncul sebab salah satunya adalah hegemoni Barat terhadap dunia Islam sejak abad ke-18. Dalam sejarah itu ya, kita baca dalam sejarah Turki Utsmani ketika mulai akhir abad ke-18 itu sudah mengalami kemunduran yang luar biasa hingga akhirnya Napoleon Bonaparte berhasil menjajah Mesir. Itu adalah sesuatu hal yang memalukan di mana sebuah wilayah kaum muslimin, wilayah Islam di bawah Turki Utsmani dirampok atau dijajah sama orang kafir Mesir. Ya, orang kafir, orang Prancis ya, di Mesir saat itu. Sehingga dan Napoleon itu di buku sejarah dikatakan tidak hanya membawa tentara, tapi membawa ilmuwan. Jadi tujuannya dia ingin menyebarkan paham demokrasi dan liberalisme yang dia dapat ketika di Prancis untuk ditanamkan ke kaum muslimin pada saat itu. Islam liberal bermakna paham yang akomodatif terhadap ide-ide kebebasan individu untuk mendorong kemajuan sosial. Melihat kemajuan yang berhasil dicapai Barat saat ini membuat sebagian sarjana muslim dengan latah ingin memasukkan paham ini dalam memahami Islam. Mereka tidak hanya membenarkan menerima dan membenarkan ide-ide liberal, tapi juga membenarkan membenarkan dengan menafsirkan ulang Islam agar sesuai dengan liberalisme yang mereka anut. Mereka juga berpandangan bahwa Islam dan kaum muslimin harus mengikuti paham liberalisme Barat agar maju seperti Barat. Ya, ini fenomena ya, karena saat itu
ketika abad ke-18, 17, 18, 19 itu Eropa mulai bangkit, sedangkan Islam mulai merosot, hingga sampai di Turki Utsmani itu ada nama sultannya Abdul Majid I itu mulai mengganti hukum Turki yang awalnya menggunakan syariat Islam diganti menjadi hukum sekuler atau undang-undang positif. Kenapa begitu? Karena beliau melihat, oh bisa saja nanti Eropa maju, kita bisa saja maju seperti Eropa, tapi menggunakan contoh hukum positif ala Eropa. Jadi memang ya sudah ada sejak zaman ke-18 ya, abad ke-18 di masa Turki Utsmani. Nah, sejarah munculnya Islam liberal di Indonesia itu saya baca di jurnal itu 3 fase. Ya, awal munculnya itu tahun 70-an, 1970. Sebelumnya belum ada. Sebelumnya itu adanya kalau perang pemikiran antara orang tradisionalis dengan modernis. Nah, di masa abad ke-70, tahun 70-an di Orde Baru itu mulai muncul paham Islam liberal yang saat itu tokohnya yang terkenal ya 2 orang itu, 70 itu, Nurcholish Madjid dan Harun Nasution ya. Nah, itu muncul di tahun 70-an. Di antara tokohnya tadi Nurcholish Madjid, Harun Nasution, lalu ada juga mantan Presiden RI, Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Ya, dan saat itu selain muncul tokohnya, ada tokoh antinya. Nah, tokoh antinya di tahun 70-an itu ada seperti Kahar Muzakkar, M. Rashidi, Muhammad Natsir, dan lain-lain. Fase pertumbuhan generasi kedua ya setelah berlalu masa tahun awal 70-an itu, lalu muncul generasi kedua. Itu mulai pemikiran liberal itu mulai dimasukkan ke berbagai media massa, bahkan dimasukkan ke kurikulum IAIN. Ya, tentu yang memasukkannya 2 orang ini yang paling berjasa, yaitu Nurcholish Madjid dan Harun Nasution. Jadi mulai dimasukkan ke kurikulum sekolah yang awalnya hanya sebagai wacana pemikiran, kemudian mulai sistematis dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran di kampus-kampus Islam. Kemudian yang ketiga, kalau kita baca di sini, pemikiran Islam liberal ini berkembang pesat karena didukung beberapa faktor. Yang pertama, tokoh-tokohnya itu orang-orang intelektual yang bahkan termasuk sebagai anggota di ormas-ormas besar macam NU dan Muhammadiyah. Lalu faktor dukungan dari pemerintah ya, yang memfasilitasi model pemikiran ini yang juga turut memperkuat tersebarnya pemikiran Islam liberal. Kemudian yang ketiga, fase pasca reformasi. Nah, tokohnya ini tahun 2000-an ya, bahkan sampai bisa mendirikan sebuah organisasi yang awalnya malu-malu, kalau bahasa istilahnya ya, menjadi terang-terangan, sehingga mereka mendirikan sebuah kelompok atau organisasi namanya JIL, Jaringan Islam Liberal, yang kantornya di Utan Kayu itu. Tokohnya yang saat itu terkenal adalah Ulil Absar Abdallah. Ya, katanya udah tobat sekarang, wallahu a'lam, benar apa tidak. Jahit. Nah, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasannya awalnya itu sebelum ada liberalisme, Islam itu sudah ada perang pemikiran antara kaum tradisionalis dan modernis. Ketika muncul Islam liberal, nah itu semakin polarisasi perdebatan pemikiran agama itu terjadi antara anti liberal dengan pendukungnya, atau dikatakan Islam progresif melawan Islam fundamentalis. Nah, itu bahasanya. Nah, orang-orang Islam liberal ini punya metodologi dalam memahami Islam. Satu, kebebasan berpikir, tadi hampir sama dengan yang disebutkan oleh Edmund Faucet tadi. Kemudian gagasan kemajuan, ya, menolak teokrasi, lalu mendukung demokrasi, pluralisme dan dialog dengan non-Muslim, menjamin hak-hak perempuan. Nah, yang namanya pemikiran seperti itu pasti ada yang pro dan kontra. Nah, kalau kita lihat di sini tokoh-tokoh pendukung ada Nurcholish Madjid, Harun Nasution, Lil Absar, Abdurrahman Wahid, ada juga Siti Musdah Mulia,
Lutfi Syaukani, Abdul Musyid Ghazali, ya banyak lah ya, Dawam Raharjo dan lain-lain ya. Sedangkan yang anti ya seperti Muhammad Natsir, H.M. Rashidi, Daud Rashid, Adian Husaini, Naqib Al-Atas, ada Hamid Fahmi Zarkashi, Admin Arnas, ya, dan lain-lain banyak. Jadi mereka saling mengkritik, ya. Contohnya yang contohkan di sini guru saya, ya, guru saya itu Daud Rashid. Ya, di Libya, beliau guru saya Daud Rashid dan saya pernah hadir di majelis beliau belajar hadis. Dan saya punya bukunya, ya buku membantah habis pemikiran Nurcholish Madjid. Di situ di buku tersebut intinya setelah beliau membahas panjang lebar itu, Nurcholish Madjid ini dengan pemikiran liberal dan sekularisasinya ini adalah mempersoalkan sesuatu yang sudah sifatnya qat'i dalam Islam. Daud Rashid mengatakan bahwasannya Cak Nur itu telah melakukan tashkik, ya, meragukan atau tashwih pengaburan dan tadlil penyesatan dan tahrim menyelewengkan ajaran Islam. Bahkan beliau berani mengatakan kalau Cak Nur ini sudah keluar dari Islam. Ya. Masya Allah, ya, luar biasa itu statement yang luar biasa kalau menurut saya ya. Ya, Allah alam. Tapi ya dari pemikiran beliau ini yang memang banyak yang menabrak hal-hal yang sifatnya qat'i. Baik. Nah, kemudian tentu pemikiran liberalisme ini ketika dipaksakan masuk untuk dalam memahami Islam dan syariatnya tentu berdampak bahaya. Yang mana kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya kalau bahasa kitanya atau asbabul wurudnya, liberalisme itu muncul dari traumatik agama Barat yang ingin melepaskan diri dari agama. Karena kungkungan dogma gereja yang begitu kuat membuat mereka terbelakang sehingga dikenal sebagai abad ke-8 atau the dark age, abad pertengahan itu. Yang mana saat itu berbanding terbalik dengan Islam pada abad pertengahan, Islam gemilang, cahayanya di mana-mana. Di Andalusia ada Cordoba, di Baghdad ya, di Baghdad ada Baitul Hikmah, perpustakaan Baitul Hikmah yang mana ilmu pengetahuan di situ luar biasa pada masa abad pertengahan itu. Islam ilmunya luar biasa saat itu. Yang mana orang-orang Eropa belajar ke Cordoba, belajar ke Baghdad, lalu membawa ilmu itu ke tempatnya dan mengajarkannya kepada masyarakat Barat. Lah, karena ini sudah berbeda asbabul wurudnya, konteks dari sebab munculnya sudah berbeda, lalu dipaksakan ke dalam Islam, ya jadinya nggak nyambung. Ya, jadinya nggak nyambung. Bukannya malah membawa kepada orang Islam itu semakin takwa, semakin kuat Islamnya, semakin dekat sama Allah. Yang ada malah orang Islam itu kalau ketika belajar atau memahami Islam dengan cara pandang liberalisme, yang ada mereka menjadi semakin ragu sama Islam, tidak meyakini Islam agama yang paling benar, dan ya bisa-bisa jatuh kepada kekafiran nanti. Wal'iyadzubillah. Contohnya terhadap akidah, ya itu sudah dibahas kemarin oleh kelompoknya Pak Ahmad Fauzi dan kawan-kawan tentang pluralisme agama. Ya, lalu ada relativisme kebenaran, yang mana kebenaran itu tidak absolut, nggak bisa mutlak. Yang hanya tahu kebenaran hanyalah Tuhan. Ini tidak benar, ya. Yang namanya kebenaran itu bisa sifatnya mutlak, bisa. Contohnya kebenaran yang sifatnya mutlak adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul Allah yang diutus kepada umat akhir zaman. Ini kebenaran mutlak. Nah, jadi kebenaran itu kalau dikatakan relatif ya enggak bisa. Ya, ada kebenaran yang sifatnya mutlak, absolut. Apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad dalam As-Sunnah, ya, itu sifatnya benar. Orang Islam meyakini itu benar 100%. Ya, tapi kalau masalah furu'iyah fikih ya itu nanti kembali ke ijtihad para ulama jadinya. Dua, terhadap Al-Qur'an. Nah,
Orang liberal itu tahu bahwasannya senjata terkuat kaum muslimin adalah Quran. Yang mana Al-Quran itu dari selama ribuan tahun, dari sejak zaman sahabat ya sampai sekarang, umat Islam itu percaya Al-Quran kitab suci, kalamullah. Ya, kalamullah. Itu kitab suci. Bahkan di fikih diajarkan tidak boleh seseorang yang belum berwudu menyentuh Quran. 4 madhab bilang begitu. Tidak boleh orang yang belum berwudu megang Quran. Betapa ta'zimnya umat Islam terhadap Al-Quran. Nah, tiba-tiba orang liberal mengatakan Quran itu berupa teks-teks yang dibawa yang dikarang oleh Rasulullah, oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuat mereka itu menyamakan Quran seperti Bible. Makanya mereka menafsirkan Quran dengan metode biblical criticism, yang mana saat itu dipakai untuk mengkritik Injil, coba dipakai untuk mengkritik teks Al-Quran, sehingga mengatakan keluaran hukumnya adalah Al-Quran itu kalau wahyunya memang masih suci, tapi ketika sudah dituliskan ke dalam mushaf, yang mana mushaf itu diproses secara manusiawi, ada dicetak, ditulis. Nah, itu belum lagi, itu tidak bisa lagi disebut suci karena mungkin ada terjadi kesalahan. Nah, dan bahkan yang paling keji itu adalah mengatakan Quran itu dikarang oleh Rasulullah. Nah, ini kan mendobrak hal yang sudah menjadi qot'i di mata kaum muslimin. Yang ketiga terhadap syariat. Nah, dekonstruksi syariat. Hal-hal yang sifatnya qot'i seperti bahwasannya agama Islam yang paling benar menurut syariat, kemudian zina itu haram, sholat itu fardu, jilbab itu wajib, dan lain-lain itu dirubah. Ya, haramnya menikah, laki-laki kafir menikah dengan wanita muslimah diharamkan, LGBT haram, tapi dengan pendekatan liberalisme jadinya boleh semuanya. Ya, boleh semuanya. Ya, menolak penerapan syariat secara konstitusi nasional. Ya, ini tentu mereka paling anti ini. Kalau ada perda-perda syariat yang berbau syariat itu paling anti. Ya, yang paling sering kena itu seperti di Aceh, ya, menerapkan perda syariat dikritik habis, sebagaimana yang sudah kita bahas semester 1 itu. Kemudian di Padang juga ada perda syariat, saya lupa itu apa, dulu pernah ada, itu dikritik habis ya sama orang-orang yang liberalisme ini. Ini saya bawakan beberapa pendapat dari orang-orang tokoh-tokoh JIL ya, mengatakan pemeluk agama itu, ini definisi iman ala orang liberal, apapun layak, pemeluk agama apapun layak disebut orang beriman. Nah, dengan makna orang yang percaya dan menaruh percaya pada Tuhan. Siapapun yang beriman tanpa harus melihat agamanya apa adalah sama di hadapan Allah, karena Tuhan kita semua adalah Tuhan yang satu. Ini definisi iman yang kacau. Kalau kita mau selamat, kita rujuk definisi iman yang disebut oleh Rasulullah. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, itu definisi iman yang sudah langsung dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Lalu ini yang saya singgung ya beberapa pas kemarin itu pendapatnya si Nurkholis Majid mengatakan agama itu sebenarnya merupakan ekspresi keimanan terhadap Tuhan yang sama. Ibarat sebuah roda, pusat roda itu Tuhan, dan jari-jari roda itu adalah berbagai agama. Kemudian dari metodologi studi Al-Quran, ya terkait tadi terhadap Al-Quran itu, bagaimana pandangan liberal. Pada mulanya wahyu bersifat oral dan tidak pernah diniatkan secara sengaja sebagai sebuah kitab suci. Pengkitaban adalah upaya belakangan yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan generasi kaum muslimin selanjutnya sebagai sebuah proses manusiawi. Pengkitaban tak lepas dari kekeliruan, kesalahan, klaim keterjagaan Al-Quran. Dengan demikian harus dipahami bukan konteks manusiawi tapi konteks ilahi. Jadi ini tuduhan berat ini sebenarnya, menuduh sahabat tidak amanah dalam mengkodifikasi Al-Quran.
Ya, sahabat ketika menulis Al-Quran kan didikte sama Nabi. Nabi yang membacakan. Ya, dan Al-Quran dijadikan kitab suci kan karena sebab ya, karena saat itu banyak hafiz yang meninggal dalam perang Yamamah, sehingga Al-Quran itu kalau nanti nggak ditulis hilang. Banyak muhafiz yang hafal Quran itu meninggal sehingga harus dibukukan. Jadi kalau dikatakan tak lepas dari kekeliruan, kesalahan ini menabrak ijma ulama yang mengatakan sahabat itu sifatnya adil. Ya, sifatnya adil sahabat itu. Ya, nggak mungkin ya, mereka adalah generasi terbaik yang langsung dilegitimasi sama Nabi sebagai generasi terbaik. Ya, terus kalau dikatakan seperti itu ya berarti menuduh sahabat itu curang dalam kodifikasi. Ini tuduhan yang berat ini. Nggak main-main tuduhan seperti ini. Lalu ini yang masalah dekonstruksi syariat. Ini Profesor Musdah Mulia dalam Jurnal Perempuan mengatakan esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia. Ya, betul, ya, menghormati manusia dan memuliakannya. Betul. Tidak peduli apapun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, status sosial, dan orientasi seksualnya. Nah, ini keliru. Bahkan tidak peduli apapun agamanya. Ya. Nah, yang lucu di bawah ini. Seorang lesbian yang bertakwa akan mulia di sisi Allah. Jadi beliau mengatakan itu Allah Tuhan hanya melihat seseorang dari ketakwaannya. Membawa dalil inna akramakum indallahi atqakum. Ya, bukan dilihat dari orientasi seksualnya. Jadi kalau ada orang yang homo atau lesbi tapi dia bertakwa, itu bisa lebih mulia di sisi Allah. Ini kan kita jawab singkat aja. Arti takwa apa? Arti takwa kan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan homo dan lesbi atau LGBT ini adalah sudah menjadi hal yang qat'i dilarang dalam Islam. Ya, tidak ada 4 mazhab, carilah, nggak ada yang menghalalkan itu LGBT. Cari coba nggak ada. Ya, bahkan ulama ada yang sampai mengatakan hukuman bagi pelaku LGBT itu lebih keras dibandingkan pelaku zina. Di antaranya Ibnu Abbas mengatakan dilemparkan dari gedung tertinggi sampai ke bawah. Kiasan dengan hukuman yang Allah berikan kepada kaum Lut ya alaihissalam. Baik, kesimpulannya yang bisa saya simpulkan, liberalisme itu muncul karena sikap traumatik terhadap agama Kristen dengan dogma gerejanya selama berabad-abad. Oleh sebab itu Barat menganggap agama sebagai penghambat kemajuan, anti sains, mendukung teokrasi, menindas wanita, dan menjadi penyebab perpecahan dan permusuhan. Ini berbanding terbalik dengan Islam. Lihat Arab jahiliyah ketika belum ada Islam, terbelakang dan nggak diperhitungkan dalam kancah politik dunia. Tapi ketika Islam datang, dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya dalam jangka waktu 23 tahun, saat itu umat Islam sudah berhasil menggetarkan 2 kekuatan dunia, yaitu Romawi dan Persia. Bahkan di masa Umar bin Khattab, tidak lama setelah Rasul wafat, Umar berhasil mengalahkan kekuatan Persia. Jadi kalau mereka bicara agama Kristen, oke lah, benar, ya, karena mereka terdoktrin dengan dogma gereja. Tapi kalau bicara Islam nggak bisa. Islam itu justru menyebabkan orang itu maju. Peradaban Islam itu maju selama ribuan tahun. Anti sains enggak juga. Betapa banyak ilmuwan Islam yang lahir justru gara-gara membaca ayat Al-Qur'an. Ya, mendukung teokrasi. Islam mendukung Islam itu mendukung teokrasi selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau pemimpinnya sudah mulai zalim, maka di situ berhak kita menasehati ya dengan cara yang baik, tidak didiamkan begitu saja. Menindas wanita, Islam tidak pernah menindas wanita. Dalam syariat tidak pernah ada syariat Islam itu yang menindas perempuan, tidak ada. Justru sangat memuliakan wanita. Dan menjadi penyebab perpecahan dan permusuhan. Paham liberalisme diimpor ke dalam Islam justru memberikan dampak buruk bagi Islam itu sendiri. Ya, serta kaum muslimin, ya Islamnya bagi Islam sendiri itu tadi sudah kita sebut ada 3 dari sisi akidah, kemudian dari Al-Quran, kemudian dari syariat. Dan memberikan efek buruk bagi kaum muslimin, yaitu membuat umat Islam ragu sama agamanya.
Belajar Islam bukannya semakin taat, semakin takut, semakin bertakwa, tapi malah semakin ragu dengan Islam itu sendiri, bahkan sudah berani mengkritik kesucian Al-Quran. Kan repot gitu ya. Kemunculan Islam liberal di Indonesia telah menimbulkan polemik perang pemikiran yang berkepanjangan hingga munculnya, puncaknya itu muncul fatwa sesat dari MUI. Nah, dilihat dari ide, gagasan, serta metodologi yang digunakan liberalisme, maka paham ini tentu sangat bertentangan dengan Islam. Sekian, terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian. Jika ada saran atau kritikan, yang insya Allah saya sangat menerimanya, khususnya dari Pak Prof. Syihabuddin Qalyubi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya, Mas Rizky. Sudah dijelaskan dari mulai sejarahnya, kemudian pemikiran-pemikiran liberalisme, kemudian metodenya, kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap liberalisme. Sudah tuntas kelihatannya diterangkan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada kawan-kawan mungkin ada yang bertanya atau mempertanyakan atau mendiskusikan. Itulah kesempatan kita pada malam ini. Dipersilahkan kawan-kawan, ada yang mau bertanya, Pak. Silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Syihabuddin yang saya hormati selaku pengampu mata kuliah ini, serta Langsung Pak ini nggak muncul namanya di sini. Namanya siapa, Mas? Lupa terus saya. Husnul Khuluq, Pak. Husnul Khuluq, ya. Silakan. Yang saya hormati Bapak Syihabuddin, Bapak Rizky Pradana, serta teman-teman sekalian. Ya, saya ingin mengajukan satu pertanyaan nih nanti. Tapi sebelumnya saya ingin memberi sharing saja, Bapak, sharing saja. Ada satu penulis namanya Yuval Noah Harari. Dia saya kira baik. Ada di bukunya judulnya 21 Lesson for 21st Century. Itu di bab 3, kalau ya di bab 3 judulnya tentang liberalism. Jadi liberalisme, kata dia, liberalisme itu intinya itu tadi sempat saya catat, jadi perasaan dan pilihan bebas itu sebagai otoritas. Jadi intinya itu aja lah. Jadi untuk memahami liberalisme itu satu kalimat itu aja. Jadi sumber otoritas itu ada pada perasaan dan pilihan bebas. Jadi perasaan individu dan pilihan bebas itu. Nah, dari situ saja itu sudah sangat berbeda dengan Islam ya, karena Islam otoritasnya bukan rasa individu, tapi ada wahyu gitu ya, artinya dari Allah, dari Tuhan gitu ya. Nah, tapi yang menarik berdasarkan yang saya amati, soal liberalisme ini saya kira mendominasi kehidupan kita hari ini. Jadi liberalisme itu kalau diterjemahkan dalam konteks politik, dia menjadi demokrasi. Jadi kalau kita menganut sistem demokrasi, itu artinya kita seorang liberal dalam politik gitu ya, dalam politik. Kenapa? Ya tadi rasa tadi. Jadi kita memilih itu bukan berdasarkan rasio sebenarnya. Kenapa? Kalau rasio, nah itu mungkin yang diberi hak pilih itu cuma para akademisi atau para ahli politik, ahli strategi gitu ya. Tapi ini enggak. Seorang yang bahkan nggak mengerti politik pun diberi otoritas untuk menentukan pilihannya. Jadi itu mengapa disebutnya rasa. Dan itu pun kita memilih itu bukan soal pertimbangan yang masuk akal itu, tapi soal suka nggak suka aja sebenarnya. Jadi rasa aja. Singkat kata, kalau suatu negara menganut demokrasi, sistem politiknya demokrasi, itu berarti liberal. Yang kedua, tesis tadi, kalau diterjemahkan dalam konteks ekonomi, itu menjadi kapitalisme atau ekonomi pasar bebas. Bahasa lainnya kapitalisme. Kapitalisme itu intinya adalah kebebasan berusaha dan ada satu lagi investasi. Jadi kalau kita punya modal kemudian kita bisa membuka usaha, maka itu ekonominya liberal. Jadi itu aja. Jadi liberal seorang kapitalis itu bukan selalu orang yang kaya raya pakai jas hitam setelan kemudian
pakai helikopter, bukan seperti itu. Tapi seorang yang membuka toko kelontong, toko retail, toko ecer itu ya, ecer, kemudian sisa keuntungannya diinvestasikan kembali untuk berdagang besok, itu berarti dia seorang kapitalis. Jadi itu. Dan saya kira ekonomi kita ya tidak jauh-jauh dari itu. Dan ketiga, liberalisme itu, jadi soal rasa tadi ya, rasa dan pilihan bebas, itu kalau diterjemahkan dalam konteks sipil, itu soal jatuhnya itu menjadi tradisi hak asasi manusia. Gitu. Dan kita eh, ya memang belum maju, tapi kira-kira sudah sedikit, sudah sekitar 40% lah kita itu menggaung-gaungkan hak asasi manusia. Nah, gitu. Artinya saya melihat bahwa kehidupan kita hari ini, bahkan di negara-negara Muslim, itu kehidupan yang liberal. Nah, kira-kira begitu, berdasarkan teks tadi. Nah, kalau tadi ini saya merespon saja. Kalau tadi soal Islam liberal yang dulu pernah rame, itu sangat tidak menarik lah sebenarnya. Kalau bagi saya pribadi ya. Kenapa? Karena Islam liberal itu referensinya cuma dua. Jadi buku yang ditulis oleh Charles Kurzman, kemudian satu lagi Leonard Binder namanya. Itu saya diberitahu langsung oleh seorang namanya Budi Munawar Rahman, ya, karena dia salah satu yang mengerti betul lah itu. Jadi referensinya cuma itu, gitu ya. Jadi tesisnya bahkan inspirasi istilah Islam liberal itu dari judul bukunya Charles Kurzman itu, yang isinya ya varian-varian banyak pemikiran itu, dan itu sudah diterbitkan di Indonesia. Dan saya kira soal Islam liberal itu ya akhirnya kita tidak substansial perdebatannya, dan kita berdebat antara Muslim sendiri akhirnya nggak produktif gitu ya. Padahal liberalisme the real, ya, jadi kehidupan liberal yang sesungguhnya atau liberalisme yang sesungguhnya itu sedang mendominasi gitu ya. Jadi dalam soal politik, soal ekonomi, dan soal kehidupan sipil atau kehidupan individu, kehidupan individu ya. Jadi itu dan itu saya kira sangat bertentangan ya, atau tidak sejalan dengan Islam. Kenapa? Karena tadi Islam otoritasnya bukan individu tapi wahyu gitu. Jadi bukan perasaan kita itu. Kalau demokrasi kita milih itu kan perasaan kita. Kalau kita mau usaha apa itu kan perasaan kita itu. Tapi Islam bukan begitu. Tapi otoritasnya berdasarkan wahyu itu. Nah, tapi yang menarik berdasarkan pengamatan saya, kenapa liberalisme itu dominan? Barangkali karena orang itu, manusia itu lebih mudah mendengarkan kata hati daripada kata Tuhan itu. Jadi karena kalau perasaan itu langsung didengar oleh dirinya sendiri, tapi kalau kata Tuhan itu tidak bisa didengar itu. Sehingga kita harus beriman dulu dan seterusnya itu. Barangkali itu mengapa kehidupan liberal itu dominan. Nah, sehingga saya juga muncul pertanyaan, ya, di tengah kehidupan yang serba liberal, atau saya bisa lihat, saya mungkin istilahnya dominan ya, dominan itu sekitar 80% kehidupan kita liberal itu. Di tengah kehidupan yang liberal yang dominan itu, bagaimana prospek Islam ke depan ya, saya kira. Nah, tentu dalam konteks politik, konteks ekonomi, dan sipil tadi. Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya ajukan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas Nuluk. Jadi Mas Nuluk mencoba melihat bahwasannya ada benang merah ya antara liberalisme dan nanti dalam politik berbentuk demokrasi, dalam bisnis keseninya kapitalisme. Nah, kemudian ada pertanyaan tentang prospek Islam pada era liberalisme itu seperti apa. Mungkin ada lagi yang lain supaya ngumpul 2 paling tidak 3 gitulah yang bertanya atau yang. Prof, boleh saya jawab dulu, Prof? Takut lupa. Ya, silakan. Boleh, silakan. Saya orangnya agak pelupa ya. Hafalannya nggak kuat. Sama-sama. Baik, ya, demokrasi, kapitalisme, dan kehidupan gitu ya. Untuk demokrasi sendiri, ya, saya kurang setuju kalau langsung dikatakan itu langsung mutlak liberalisme. Apakah
di masa Khulafaur Rasyidun itu demokrasi apa enggak, Pak Usnul? Pemerintahan di masa Khulafaur Rasyidun itu demokrasi apa enggak, Pak Usnul? Atau monarki? Pemerintahan di masa Khulafaur Rasyidun itu demokrasi apa monarki? Kalau di mungkin kekhilafahan ya yang apa Bani Umayyah ya yang saya bisa jawab secara jelas. Nah, kalau Bani Umayyah itu kerajaan ya. Nah, kalau Ya. khilafah itu bahkan masa Nabi sendiri itu masih saya kira perdebatan ya, masih perdebatan ya. Nah, kalau di tadi kalau kita lihat ya di masa Khulafaur Rasyidun itu kita lihat di situ bisa kita katakan dalam tanda kutip demokratis, ya, yang mana ketika Rasulullah wafat, maka semua sahabat sepakat mengangkat Abu Bakar, ijma, ya. Dalilnya simpel. Ketika Rasul sakit saja yang dijadikan imam ente, wahai Abu Bakar, dan yang mana menjadi imam untuk perkara sholat yang itu perkara besar, apalagi untuk memimpin perkara yang lebih remeh daripada sholat, yaitu kepemimpinan. Ini sahabat nggak ada yang komen, nggak jadi ijma mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Lalu Abu Bakar menjelang wafat berwasiat untuk menjadikan Umar sebagai pengganti, dan ini juga disetujui oleh sahabat. Tidak ada di sana pemaksaan. Semua sepakat Umar menjadi penerus. Lalu setelah Umar menjelang wafat, Umar membentuk majelis syuro yang terdiri dari 6 orang. Umar mengatakan silahkan kalian berenam, karena Umar meyakini 6 orang ini adalah orang-orang sahabat terbaik yang langsung mendapatkan didikan Nabi di Baitul Arqam. Silahkan kalian bermusyawarah, 6 orang ini bermusyawarah untuk menentukan siapa penerus. Sehingga dipungutlah suara. Dipungut suara dan saling berlomba-lomba antara Utsman dan Ali. Tapi yang menang Utsman. Nah, ketika Utsman wafat, barulah sahabat langsung memutuskan Ali, karena Ali saat itu suaranya nomor 2 terbesar setelah Utsman. Ini kalau saya tangkap sama ketika pengangkatan Presiden Gus Dur. Saat itu pemungutan suara hanya dilakukan oleh DPR MPR. Tidak semua masyarakat, belum melakukan coblos massal sebagaimana zaman SBY. Ya. Jadi demokratis saya rasa, ya, dan cuman bedanya kalau sekarang kan semua rakyat bebas milih semuanya. Jadi suara ulama dengan suara orang awam, suara ulama dengan suara peminum keras itu dihitung satu. Beda ketika Umar itu mengangkat 6 orang terpilih, 6 orang terbaik menurut Umar, dan mereka bermusyawarah menentukan siapa pemimpin setelahnya. Barulah nanti di masa Bani Umayyah itu baru nanti monarki. Kemudian kapitalisme, ya. Dalam ini terkaitnya dalam fikih muamalah, ya. Islam itu fikih muamalahnya sangat berbanding terbalik dengan kapitalisme seperti sekarang, zaman sekarang. Ya, semangat dalam Islam itu fikih muamalahnya adalah tidak melakukan kerugian, mengakibatkan kerugian antara dua pelaku akad, baik penjual maupun pembeli. Makanya dalam Islam itu fikih muamalahnya ada diberikan hak khiyar, ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib, ya. Kemudian dijelaskanlah oleh para ulama rukun dan syarat jual beli apa saja, dan apa saja jual beli yang diharamkan, jual beli gharar. Intinya kalau jual beli itu tidak menguntungkan dua belah pihak, alias ada jual beli itu yang merugikan salah satu pihak, itu langsung diharamkan dalam Islam. Ya, jadi ada aturan mainnya, tidak bebas seperti sekarang. Cuman ya kebanyakan umat Islam sekarang pakainya ya kapitalisme, ya, seperti di Indonesia. Ya. Allah alam. Terus tadi apa pertanyaannya tadi, bagaimana kemajuan Islam di masa liberalisme ini ya? Saya sebagai penyuka sejarah, ya,
ketika membaca buku-buku sejarah itu apa yang bisa dilakukan umat Islam di zaman sekarang di tengah keterpurukannya. Ya, maka di antara hikmah belajar sejarah mempelajari bagaimana keadaan umat-umat terdahulu, kaum muslimin di zaman dulu, itu bagaimana caranya mereka bisa jaya, dan kita pelajari juga apa yang menyebabkan mereka jatuh. Itu yang saya dapatkan kalau belajar sejarah itu. Jadi apa yang membuat umat Islam di masa lalu itu bisa berjaya, bahkan menguasai sepertiga bumi, dan apa yang membuat mereka itu terjerembab, ya, runtuh peradabannya, ya, gara-gara apa. Dari sini kita sebagai umat Islam bisa belajar sebab-sebab kemenangan dan juga bisa menghindari sebab-sebab keruntuhan. Karena kalau tidak salah Imam Malik yang berkata, Allahu a'lam bishawab, ya, Imam Malik, saya nggak hafal lafaznya, tapi artinya umat ini tidak akan berjaya kecuali seperti apa yang dikerjakan oleh perintisnya, yaitu generasi terbaik itu, salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan kalau di masa sekarang kita tidak bisa lepas dari liberalisme, maka kita ingat firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Ya, mana yang kalau kita beragama, bertakwa sesuai kemampuan. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Dan apa yang memang belum bisa kita tinggalkan secara full, ya, karena masih terikat dengan tadi sistem liberalisme, ya semoga Allah maafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin itu saja dari saya tanggapannya, Mas Husnul. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira sudah dijawab itu ya Mas Husnul ya. Apa masih ada yang belum terjawab? Sudah toh? Ya, saya Sudah Pak, sambung. Terima kasih. Silakan yang lain, kalau masih ada lagi. Izin bertanya, Prof. Ngapain? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas siapa? Lupa, Masya Allah. Udah tua, maaf. Sebutkan nama Pak ya. Fauzi, Prof. Fauzi ya, Fauzi. Ya. Pertama yang ingin saya tanyakan, makalah ini teori yang digunakan itu teori apa? Karena saya belum menemukan secara jelas. Karena teori itu yang justru dijadikan sebagai pisau analisis untuk menjawab persoalan. Itu penting karena kita kan sudah sama-sama belajar teori hukum di semester 1 ya. Gitu. Itu juga barangkali pengingat juga bagi saya nanti kalau sudah nyusun makalah pakai teori apa gitu. Kemudian memang menarik ini, itulah kita dalam sebuah kelas kalau pemikirannya monolog tidak menarik. Perlu ada Pak Rizky, perlu ada Pak Husnul dan segala macam, sehingga dinamika akademiknya lebih apa? Lebih menantang gitu ya. Kalau istilahnya Pak Tri, menantang. Itu yang pertama tentang teori. Yang kedua, kajian terdahulu itu barangkali perlu dikemukakan sehingga apa sih novelty dari makalah ini, sehingga ada unsur pembeda dari penelitian-penelitian terdahulu. Apa? Dan ini juga penting. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak referensi-referensi yang membahas tentang Islam liberal, Pak. Kalau kita hanya menggunakan 1, 2, 3 referensi, tidak menggunakan perspektif referensi lain, gitu ya. Dialektika akademiknya dalam makalah ini menjadi kurang dinamis, gitu. Dari sejak awal saya membaca makalah ini, unsur tendensiusnya itu Pak terlalu tinggi. Barangkali kalau ditambah dengan referensi lain, gitu ya, referensi lain, dia akan lebih kaya. Penyifatan terhadap kata Islam, misalnya Islam liberal, Islam radikal, Islam inklusif, Islam moderat, itu penyifatan terhadap kata Islam. Yang semua itu kalau tidak dijelaskan landasan epistemologisnya dalam filsafat, gitu kan, kita akan kehilangan substansi apa itu liberal, apa itu Islam liberal, gitu. Karena itu barangkali hanya masukan kepada Pak Rizky, dari sekian materi yang sangat kaya tadi, perlu dimasukkan hal itu supaya, karena apa? Karena ada satu pemikiran dalam Islam liberal itu yang saya baca bahwa
tafsir terhadap teks-teks suci, khususnya Al-Quran gitu ya, itu tidak bersifat final. Dalam arti kata, bukan kita tidak menghormati ulama terdahulu, tapi bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu yang secara tekstual bisa berdialog dengan konteks kehidupan masyarakat saat ini. Itulah yang dimaksud dengan Islam responsif dan segala macamnya. Barangkali itu Pak yang dapat disampaikan. Saya kira masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi ya telah memberikan masukan. Apa mau langsung ditanggapi atau nunggu yang Langsung, lainnya? Pak. Langsung. Silakan, silakan. Satu, teori. Nah, ini pertanyaan udah kayak pertanyaannya di Metopen ini. Saya tuh bingung, waduh. Tapi saya ngambil metodologinya sebagaimana metodologi rencana proposal disertasi saya gitu. Karena metode yang saya gunakan tuh nggak jauh beda gitu. Kalau teorinya saya tuh bingung ya. Itu ya teorinya itu kalau metodologi kan deskriptif kualitatif terus sama library research gitu. Terus juga di sana penyebutan historik. Nah, tuh saya mencoba ngambil dari rencana proposal disertasi saya karena kemungkinan modelnya itu tidak jauh beda gitu. Ya, itu saya makanya bingung. Jadi saya tuliskan saja tadi di situ metodenya deskriptif kualitatif dan library research karena memang saya berusaha mengambil dari berbagai sumber baik dari jurnal maupun dari buku-buku maupun dari situs internet. Kemudian tadi yang pertama, yang kedua tadi apa Pak Mamat? Kan lupa kan? Kedua apa tadi? Kajian terdahulu Pak yang membedakan dengan ya. Nah ini kajian terdahulu. Nah itu memang saya nggak saya yang ini tuh dari jurnal yang saya baca itu ada pembahasannya itu dia hanya menjelaskan ini doang, menjelaskan sejarah Islam liberal, kemunculannya itu tok gitu. Tapi nggak dibahas pemikiran-pemikiran, nggak dibahas, cuma menjelaskan sejarahnya aja. Terus ada yang membahas bagaimana itu sejarah liberalisme, kemudian bagaimana pandangan Islam terkaitnya. Jadi saya mengkomben itu semua. Ya, jadi selain sejarah saya ambil, kemudian wacana Islam liberal saya ambil, kemudian saya juga mengambil beberapa pandangan pemikiran-pemikiran yang menjadi pemikiran inti dari liberalisme terhadap Islam. Kemudian saya mencoba menjawab dari apa yang ditulis oleh orang-orang yang memang anti terhadap pemikiran itu. Nah, tadi kalau dikatakan saya tidak mengambil pendapat lain, ya itu kan tadi saya cantumkan bagaimana pendapat orang-orang liberal terkait syariat Islam. Ya, jadi menurut mereka iman tuh begini, Quran tuh begini, syariat tuh begini. Nah, di situ saya coba jawab. Ya, dari pandangan Islam. Jadi saya cantumkan, bahkan tadi saya tampilkan di PPT pernyataan langsung dari orang-orang, statement langsung dari para pendukung paham liberalisme. Ya, jadi menurut dia begini. Nah, kemudian saya bawakan pandangan yang berbeda, yang tidak setuju. Dan memang posisi saya yaitu orang nggak setuju. Ya, sehingga makalah saya isinya yaitu tadi, kalau dibilang tendensius ya terserah ya, karena saya tidak berada di posisi yang tidak setuju ya, karena ya berbahaya bagi saya itu pemikiran seperti itu, dan mereka itu tidak konsisten ya, tidak konsisten dengan pernyataan mereka sendiri. Kemudian terkait penafsiran ya, dalam Quran itu kan ada ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Ya.
Dan saya katakan sekali lagi berkali-kali, dalam Islam itu ada yang sifatnya qat'i atau thabit, thawabit, dan ada yang sifatnya mutaghayyirat, berubah-ubah. Ada buku, kalau tidak salah bukunya itu tentang ijma' fit tafsir. Al-ijma' fit tafsir, yang mana penafsiran ini sudah sifatnya qat'i. Ya, sifatnya qat'i, tidak bisa dimaknai dengan makna lain. Ini nanti terkait usul fikih, nanti ada yang namanya zahir, ada yang namanya nas, ya, ada yang namanya muawwal atau takwil. Tapi kalau dia ayatnya itu sifatnya mutasyabihat, ya, atau belum sifatnya qat'i, maka di situ bisa nanti, ya, boleh-boleh saja nanti bagaimana pemikir atau penafsir-penafsir di zaman modern ini menginterpretasikannya untuk kontekstualisasi di zaman sekarang. Selama itu bukan tafsir yang sifatnya qat'i atau muhkamat tadi. Ya, kalau sifatnya muhkamat, ya, seperti qul huwallahu ahad, Allah itu satu, itu sudah muhkamat. Bahkan dalam ushul fikih disebutnya nas, la yahtamil ma'nal akhar, tidak mengandung makna lain. Ya, silahkan kalau itu sifatnya qat'i, ya tidak bisa diganggu gugat. Makanya ada buku ijma' fit tafsir, yang mana ulama mufassirun itu sudah ijma' tentang makna ayat itu dan tidak berubah sepanjang zaman, baik ulama salaf maupun khalaf. Lah tiba-tiba ada orang di zaman sekarang mencoba untuk menafsirkan ulang ayat-ayat yang tadi sifatnya sudah muhkamat dengan penafsiran seenak perut. Ya, dia menganggap oh ini kan penafsiran ini kan bebas. Nahnu rijal, hum rijal wa nahnu rijal. Ya. Mereka laki-laki, kita laki-laki. Ini perkataan sombong kalau saya katakan. Ya. Ente bilang hum rijal wa nahnu rijal. Ulama itu ketika menafsirkan ada metodenya, ada metodologi, tidak sembarangan dan tidak bersumber dari hawa nafsu. Ya. Nah, ini kalau ada orang yang tidak bisa bahasa Arab, tidak tahu usul fikih, nggak tahu mana nasikh mansukh, nggak tahu mana ayat yang muhkamat, mana yang ayat mutaghayyirat, terus menafsirkan seenaknya dengan alasan kontekstualisasi. Ya, sebagaimana contoh masalah cerita kaum Lut, itu ada tokoh liberal itu mengatakan, oh ini lihat kata-katanya lucu menurut saya. Kata-katanya itu dulu kenapa diharamkan? Karena umat manusia saat itu belum banyak. Makanya diharamkan pernikahan sesama jenis. Sekarang umat Islam sudah banyak, maka larangan itu tidak lagi diharamkan, tidak lagi diadakan. Ini ulama mana yang ngomong begini? Ya, ulama mana? Kemudian umat Islam itu sudah dari dulu meyakini kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Terus ada yang mengartikannya lucu. Tidak ada Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Ini justru bikin orang bingung. Jadi kalau ayatnya itu muhkamat, ya seperti tadi, ya, atau contoh lain, dzalikal kitabul la raiba fih, kitab ini tidak ada keraguan padanya. Ini sudah muhkamat. Memang Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Tapi kalau sifatnya itu mutaghayyirat, ya sifatnya mutaghayyirat, mutasyabihat seperti ayat-ayat sifat. Ya, ayat-ayat sifat itu, wah itu perdebatannya panjang antara Asy'ari dengan Asy'ari nanti. Panjang, di situ terjadi perdebatan memang. Ya, tapi kalau sifatnya sudah muhkamat dan sifatnya itu sudah qat'i, itu sudah diyakini kebenarannya oleh para ulama dan tidak bisa diganggu gugat. Maka kalau sifatnya sudah mutasyabihat, bolehlah nanti dikontekstualisasikan dengan zaman, ya sebagaimana contoh sederhananya perintah jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Ya, dulu kan umat Islam paling enggak jihad melebarkan ekspansi wilayah. Nah, sekarang karena sudah ada national state sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Najib kemarin, ya, national state itu, makanya ulama mengatakan sekarang sudah tidak ada lagi kewajiban ekspansi. Ya, sudah tidak lagi kewajiban ekspansi. Ya, karena kontekstualisasi. Nggak mungkin sekarang Saudi Arabia itu ekspansi perluasan wilayah ke Yaman. Kayak dulu, enggak. Karena sudah ada batas-batas wilayah yang ditetapkan PBB.
Begitu mungkin dari saya tanggapannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih ya penjelasannya. Dan terima kasih juga pada Mas Fauzi yang telah mengingatkan. Dan memang saya sendiri sudah mengingatkan kepada para pemakalah yang pertama dan yang kedua itu ya, tentang kaidah-kaidah dalam penulisan karya ilmiah yang tadi sudah diingatkan lagi oleh Mas Fauzi. Malah kan saya udah berulang kali bahwa dalam abstrak itu ada 150 sampai 200 kata itu ya. Kemudian harus disebutkan metode yang digunakan di abstrak itu, kemudian kesimpulan sementara. Sehingga orang sewaktu membaca abstrak sudah tahu nih kan orang kan tidak semuanya ada waktu untuk baca keseluruhan. Nah, bisa masuk kesimpulan. Nah, kalau umpamanya tertarik baru membaca ke semuanya. Jadi sangat penting sekali itu abstrak ya. 150, 200 kata, dan metode yang digunakan kesimpulan sementara. Tadi sampaikan juga ke pendahuluan mencakup masalah. Nah, ini juga permasalahan pokok, tolonglah apa yang akan dibahas ya. Nah, jadi tadi juga disebutkan tentang kajian karya ilmiah terdahulu supaya tahu posisi mana yang belum dikaji dan kontribusi kita, novelty kita ya dalam kajian ini apa. Karena memang di dalam kajian ilmiah itu tikror itu tidak boleh itu. Plagiasi itu dilarang ya. Sekarang kan ada Trinity untuk apa ya. Jadi yang metode yang program yang bisa mendeteksi ini ya tikrornya ada berapa persen. Nah, kesepakatan nanti di perguruan tinggi berapa persen yang diperbolehkan tikror. Nah, repetisi ya. Kemudian tadi juga pendekatan teori. Kalau umpamanya lihat apa yang dibahas ini, ya bisa macam-macam ya. Itu masukan saya umpamanya studi kasus. Di studi kasus kan membicarakan sejak awal permunculannya, kemudian tokoh-tokohnya, pendapatnya, perkembangannya gitu kan. Itu studi kasus dari awal sampai akhir. Bisa juga dengan fenomenologi. Kalau fenomenologi biarlah fenomena yang berbicara. Kita tidak terlalu banyak menghakimi, kita cenderung kemana ya. Di fenomenologi itu dibiarkanlah berbicara sendiri itu kita mengatur perdebatan di antara itu, tapi kita tidak ada keberpihakan. Jadi biar berbicara itu. Jadi umpamanya antara pro dan yang kontra seperti apa ya. Baru kita terakhir ya ada pendapat ya, tapi tidak mengarahkan sejak awal. Jadi kita tidak sejak awal tidak mengarahkan saya tuh cenderung ke ini. Jadi akhirnya pembahasannya kelihatannya memperkuat itu tidak. Jadi biarlah mengalir perdebatan-perdebatan itu, baru terakhir tuh kita ada pendapat dan kita kenapa berpendapat seperti itu karena alasannya apa itu ya. Itu yang fenomenologi. Dan memang ini tolonglah gitu ya. Karena ini artikel ilmiah, jadi tolong kaidah-kaidah ilmiah itu diperhatikan. Karena kalau umpamanya saya beberapa pengalaman menilai karya ilmiah ya, kalau memang kaidah-kaidah itu tidak muncul di awal, sudah malas nggak mau baca ke belakangnya gitu ya, walaupun itu tulisannya bagus. Ya, itu pengalaman saya dalam menilai karya ilmiah. Jadi tolonglah itu kaidah-kaidah seperti itu diikuti. Silahkan ke yang lain kalau ada lagi yang yang berikan masukan. Silakan. Menurut Triyono. Siapa? Menurut Triyono, Prof. Triyono, silakan Pak Triyono ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya yang saya hormati Prof. Syihabuddin. Kemudian terima kasih juga pemateri pada malam hari ini. Sangat menantang kata Pak Ahmad Fauzi ya. Ini dari pemaparan tadi yang saya baca, yang saya tangkap, memang sebagaimana disampaikan juga oleh pemakalah, intinya fokus kepada satu sisi, hanya mendukung saja. Mungkin ini saya ingin berbagi salah satu tulisan legalitas perkawinan sejenis, studi secara genealogi dan epistemologi terhadap pemikiran Irsyad Manji. Penelitian ini dilakukan kalau tidak salah di tahun 2020 yang meneliti tentang buku dari Irsyad Manji itu, yang mana bukunya itu The Trouble with Islam Today,
dan juga Allah, Liberty and Love. Itu ada dua buku yang menjadi salah satu sumber dalam penelitian tersebut. Nah, yang menarik di sini, sebagaimana dipaparkan oleh pemakalah tadi, apa yang dipaparkan itu Islam yang ada di Indonesia, Islam yang ada di Timur Tengah. Yang mana kita ketahui Islam di sana itu sebagai mayoritas, sebagai agama yang damai, dan pasti semuanya mengutamakan Islam sebagai agama yang damai. Tetapi di buku pemikiran Irsad Manji ini, yang menarik adalah Irsad Manji itu berada di Kanada. Keluarga Pakistan yang saat itu diusir atau pengungsi dari Pakistan yang pindah ke Kanada. Nah, pada tahun 70-an, 80-an, sumber-sumber masih terbatas. Nah, dalam penelitian itu disampaikan bahwa salah satu penyebab itu tidak hanya paham yang liberalisme awalnya untuk Kristen, tapi tidak. Di dalam penelitian tersebut dapat ditemukan bahwa salah satu penyebab adalah pendakwah yang tidak kompeten. Di mana dalam bukunya yang pertama disampaikan di sana, The Trouble with Islam Today, itu di pendakwah tersebut memiliki sifat yang memojokkan perempuan, kemudian melarang berpikir kritis, dan juga intinya memonopoli kebenaran lah di komunitas Muslim saat itu di sana. Dengan sumber-sumber yang masih terbatas, pasti seorang yang masih ingin beragama Islam kala itu, si Irsad Manji ini, ya kurang lebih seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi, mastata'tum tadi lah, ittaqullaha mastata'tum. Nah, jadi dia ingin bertakwa, tetap beragama Islam, tetapi dia tidak setuju dengan pendakwah yang memonopoli kebenaran itu tadi. Akhirnya lambat laun dia memiliki pemikiran sendiri. Dengan keterbatasan sumber, ada kesimpulan tadi di dalam penelitian tersebut secara epistemologi, pemikiran dari Irsad Manji itu kurang lebih sebagaimana kita sempat diskusikan di Mazhab Fauziyah kemarin tentang pluralisme. Jadi ada kebenaran besar, ada kebenaran kecil. Itu yang menjadi pokok pemikiran dari Irsad Manji tersebut. Jadi dengan kebenaran kecil, kebenaran besar tersebut, akhirnya kebenaran besar adalah hanya milik Allah, sedangkan kebenaran kecil itu bebas. Nah, itu ada di dalam buku yang kedua, Allah, Liberty, and Love. Jadi di situ akhirnya Irsad Manji ujung-ujungnya salah satu pelopor yang Muslim, yang LGBT, dan menikah dengan sesama perempuan. Ini di Kanada ya, bukan di Indonesia. Nah, kemudian tadi juga sempat disampaikan bagaimana menafsirkan dari ayat mutasyabihat tadi. Nah, di sini yaitu tadi karena keterbatasan sumber, dia tidak bisa mendapatkan sumber-sumber yang tentang agama Islam. Akhirnya dia hanya menggunakan dua sumber saja. Dua Quran terjemah berbahasa Inggris, yang keduanya itu terjemahannya berbeda, meskipun sama-sama berbahasa Inggris. Akhirnya dalam buku yang kedua itu, Irsad Manji ini menafsirkan sendiri. Jadi bukan karena umat manusia saat itu masih sedikit, tidak. Tetapi ditafsirkan sendiri bahwa itu adalah bentuk perkosaan terhadap laki-laki, itu bukan perkosaan secara harfiah, tetapi secara tanda kutip. Jadi perkosaan berupa kesewenang-wenangan atau kekuasaan dan juga mengontrol yang berlebihan. Nah, itu tafsirannya dari Irsad Manji. Sehingga terhadap Quran yang surah Lut tadi, tentang Nabi Lut tadi, itu ditafsirkan berbeda.
Jadi akhirnya menimbulkan kesimpulan, oh nikah sesama perempuan itu boleh dalam Islam. Nah, ini salah satu pandangan lain, mungkin nanti bisa dijadikan apa bahan bagi pemateri kalau ingin menambah-nambah apa referensinya. Jadi memang bagaimanapun dari tadi kan yang disampaikan adalah Islam yang mayoritas. Jadi kita sudah pasti setuju kalau memang kondisinya itu damai. Tetapi bagaimana kalau Islam yang minoritas? Nah, dari salah satu penelitian tadi itu bisa ditemukan bahwa sebenarnya sumbernya itu tidak hanya agama Islamnya saja, tetapi ternyata dilatar belakangi juga keresahan terhadap beberapa pendakwah yang tidak kompeten dan memonopoli kebenaran. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Sekedar berbagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Triyono. Mas Triyono memang semakin menarik ya ini apa dan masukannya sangat bagus sekali. Apa ada ditanggapi atau tidak nih atau masukan aja nih? Udah nggak perlu, Prof. Udah malam, Prof. Ada perlu ya. Ya itulah antara yang disampaikan oleh Mas Triyono itu semacam kajian fenomenologi itu seperti itu ya. Jadi fenomena-fenomena itu diangkat. Jadi ternyata ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Saya kira itu bagus ya. Masih ada atau sudah malam ini? Izin Prof, Ya, silakan. agak sedikit menambahin. Ya, silakan. Siapa Ya, nih? boleh. Uqbah Aziz Prof. Pak, ya silakan Uqbah. Punten, ini masih di jalan. Iya, nggak apa-apa. Yang penting Baik. bisa didengar. Ya. Terkait dengan liberal ya. Kalau boleh dan kalau bisa disimpulkan, liberal dalam Islam itu bisa dikarenakan dua hal. Yang pertama itu ilmu, terus yang kedua itu kebodohan. Kalau soal ilmu itu bukan biasanya, sasarannya itu lebih kepada yang qot'i. Artinya dengan keilmuan mereka itu mereka ingin menjatuhkan suatu hal yang pasti, ya. Suatu hal yang pasti. Adapun kebodohan kebodohan itu dikarenakan karena mereka tidak tahu apa yang akan menjadi pedoman hidup mereka, akhirnya mereka mencari-cari. Nah, kalau dicontohkan itu, kalau di zaman setelah Rasulullah wafat itu ada yang namanya orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, sebenarnya ini bentuk daripada liberalisasi gitu. Mereka melihat ingin menghancurkan Islam, ya, menghancurkan Islam. Dan ini juga nggak jauh beda dengan orang-orang yang menghina Aisyah dan ingin menghancurkan para sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi. Salah satu contohnya itu Abu Hurairah. Wah, Abu Hurairah kan dalam sejarah itu dikatakan ini dan itu, bohong dan lain-lainnya. Nah, kalau dilihat dari fenomena ini, mereka ini sebenarnya termasuk orang-orang yang liberal yang ingin menjatuhkan Islam dari sisi yang sangat fundamental sekali. Itu dikarenakan ilmu mereka. Mungkin mereka itu pintar-pintar, tapi karena mereka itu dikuasai oleh hawa nafsu dan akhirnya ya ilmu mereka itu justru keilmuan mereka itu menjatuhkan mereka sendiri dengan cara mereka menjatuhkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Kalau dilihat dari Al-Quran dalam surah Al-Jasiyah ya kalau tidak salah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ya, wa Allah, dan Allah mereka punya ilmu tapi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka dikarenakan ilmu mereka itu sendiri. Nah, kemudian yang terkait dengan kebodohan ya. Kenapa orang bodoh itu bisa liberal gitu? Ya, kalau dilihat dari fenomena-fenomena yang ada ya, mereka bodoh itu bukan berarti mereka itu tidak tahu. Mereka tuh sebenarnya tahu, tetapi karena mereka itu ingin lebih bebas lagi atau lebih ingin lepas daripada yang mereka anggap ini sebagai pengekang, tidak adil ataupun yang lain-lainnya, ya akhirnya muncul rasa-rasa kebebasan gitu. Saya itu punya teman itu dulu
dia itu melakukan semua ibadah gitu. Tapi semakin hari itu akhirnya dia meninggalkan sholat. Tapi uniknya itu dia puasa. Ya, uniknya itu dia puasa gitu. Ya, pas ditanya kenapa nggak sholat gitu. Ya, ya artinya jawabannya itu kemana-kemana gitu loh. Artinya sholat itu ya nggak memberikan ketenangan ataupun sholat itu nggak berikan suatu hal yang diinginkan gitu. Tapi ketika ditanya kenapa puasa, lah puasa itu sehat gitu loh. Karena sehat saya puasa. Nah itu kan dia itu kan sebenarnya bodoh bukan berarti bodoh itu tidak punya ilmu. Nah, dia punya ilmu tapi dalam menafsirkan pemahaman dia sendiri itu akhirnya dia blunder sendiri gitu loh. Akhirnya menjadi pilih-pilih yang menyebabkan dia itu berpikir bebas. Nah, orang-orang di zaman kegelapan itu yang orang-orang ingin berlepas diri dari kekangan kezaliman agama itu sebenarnya hal yang kalau dibilang bisa dan boleh dan memang itu satu hal yang harus mereka kerjakan gitu loh. Dan itu tepat sasaran gitu, tepat gitu loh. Artinya mereka ingin melepas diri dari hal yang namanya kezaliman. Tapi kalau itu dibawakan ke dalam Islam itu sendiri, itu sangat tidak relevan dan itu nggak cocok banget itu. Dan benar apa yang dikatakan oleh tadi Pak Husnul ya. Ini nggak menarik banget itu loh, karena debat-debat yang tidak ada habis-habisnya antara sesama Muslim gitu. Tapi kalau misalkan tema ini dibawa ke tempat yang lain, nah mungkin itu cocok. Ini aja ini unek-unek ataupun tambahan yang ingin kami sampaikan. Demikian. Terima kasih. Terima kasih ya. Waktunya mungkin sudah jam ini ya. Masih ada? Silakan. Dikit, Prof. Ya. Nah, panjang boleh. Pak siapa nih lah? Denny Setiawan, Prof. Denny Setiawan. Nggak muncul namanya di sini ya. Ya silakan. Ya, Denny Setiawan. Ya silakan. Ya, menarik sekali pembahasan tentang liberalisme ini, yang mana ya, setiap paham atau pemikiran, ya pola pikir yang pernah muncul suatu kaum pasti memiliki generasi penerus yang nanti kelak akan memperjuangkannya. Yang sebenarnya kalau kita pahami pemahaman Islam liberal itu sendiri sebenarnya ya sudah ada sejak kaumnya Nabi Syuaib, yang mana kaumnya Nabi Syuaib pun menuntut itu sebuah kebebasan. Yang intinya bahwasannya kalau kita perhatikan liberalisme ini, kalau kita perhatikan mereka memiliki sebuah misi yang ternyata mereka beranggapan bahwa dengan liberal ini, ya, mereka dapat mengajarkan ingin menjadikan Islam itu mungkin terasa lebih sejuk, ya, lebih segar, sehingga tidak terkungkung dengan sebuah budaya. Sehingga sebagian mereka ada yang berpendapat bahwasannya aspek-aspek Islam yang merupakan cerminan budaya Arab, ya mungkin seperti soal jilbab, potong tangan, kisos, rajam, dan lain sebagainya itu menurut mereka tidak usah untuk diikuti. Sehingga pendek kata, pemikiran liberal yang menjamur sekarang ini adalah sebuah keinginan ingin menempatkan doktrin, ya doktrin Al-Quran maupun hadis dalam konteks kekinian. Ya, jadi bukan berlaku surut ke belakang. Ya, mereka beralasan bahwasanya Islam itu harus dipahami secara kekinian berdasarkan sikap kritis atau asbabun nuzul turunnya sebuah ayat atau hadis, sehingga mereka ingin menjadikan umat Islam itu tidak terjebak dalam kejumutan atau sikap konservatif. Sehingga pemahaman atau penganut Islam liberal ini hakikatnya adalah menyeru umat Islam ini untuk bagaimana ya merombak ataupun merubah din, ya yang sesuai dengan selaras selera ataupun akal pikiran. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya ini bukanlah sebuah penyegaran
agama ya yang mereka propagandakan ya. Namun hakikatnya adalah mereka ingin menghidupkan kembali ajaran Abu Jahal dan mungkin para pendeta ya, sehingga tidak aneh lagi bila pola pikir tersebut ya, yang itu tentu menjadi kewajiban atau tugas ya, kita sebagai umat Islam bagaimana untuk ikut andil dalam memahamkan masyarakat bagaimana pemahaman yang liberal yang benar-benar bebas ini sangat sangat berbahaya gitu. Ya, mungkin gitu Prof, sedikit urun rembuk gitu ya. Ya, terima kasih komentarnya. Gimana? Masih ada nih? Prof. Nah, harus bicara semua ya. Ya, Najib Alfar. Ya, silakan. Mungkin nanti minta tanggapan juga sedikit dari Pak Rizky Pradana. Yang pertama bahwa apa namanya kata-kata tentang liberalisme, saya kira itu merupakan kata-kata yang maknanya luas sekali. Dalam artian satu tokoh, satu pendapat mendefinisikan dari kata liberalisme itu bisa berbeda-beda. Sebagaimana kata sekularisme, kata radikalisme, kata apa namanya nasionalisme dan lain sebagainya, pluralisme dan sebagainya. Jadi banyak tokoh yang berpendapat definisinya apa itu pasti akan banyak. Nah, menariknya di sini Pak Rizky memang mendefinisikan apa namanya liberalisme itu berdasarkan pendapat tertentu ya. Jadi apa bahasanya itu sebelum tasdek itu kan tasawur dulu gitu. Tasawurnya jelas mana, baru ditasdek. Jadi yang apa namanya saya berpendapat bahwa Pak Rizky ini memandang tadi apa namanya liberalisme itu ya dalam konteks yang didefinisikan oleh Pak Rizky. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya berkaitan tentang sejarah. Tadi kan Pak Rizky bilangnya sejarah liberalisme itu munculnya dari Barat, antara ketegangan antara gereja dan negara di negara-negara Barat. Nah, pertanyaannya ini ya, bagaimana Pak Rizky ini memandang? Tadi kan Pak Rizky bilang bahwa pegiat sejarah lah, pengagum apa namanya, suka dengan sejarah-sejarah, terutama sejarah Islam kira. Bahwa kita tahu di dalam sejarah di Islam itu ada masa-masa yang dirasa tidak enak ya, kayak misalnya ketika setelah Bani Umayyah itu memimpin, kemudian ada apa namanya semacam kayak propaganda lah yang apa namanya yang akhirnya menjadi apa namanya kelompok Jabariyah. Bagaimana apa namanya bahwa yang terjadi itu adalah sudah sesuai dengan kehendak Allah. Yang terjadi saat itu adalah Bani Umayyah memimpin, yaitu adalah yang dikehendaki Allah. Lalu kemudian ada apa masa ketika madhab apa namanya Imam Ahmad bin Hambal yang kemudian dipenjara karena tidak mengakui apa namanya tidak mengimani tentang kemakhlukan Al-Quran, yang mana saat itu pendapat tersebut atau aliran itu aliran Mu'tazilah yang dipegang oleh negara. Negara berkeyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk, tapi kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu menyangkal, tidak mau mengimani itu, dan lalu kemudian dipenjara. Lalu juga ada apa namanya Al-Halaj misalnya, yang berbeda apa namanya, yang sampai juga dieksekusi. Kalau misalnya juga yang di apa namanya di Indonesia atau di Tanah Jawa misalnya, yang mungkin ini masih agak diperdebatkan benar atau tidaknya, itu misalnya yang Syekh Siti Jenar, di mana saat itu berbeda dengan posisi dengan kerajaan Demak, dengan para wali songo yang dengan kerajaan Demak, lalu kemudian dieksekusi. Nah, dari lihat sejarah itu kan kalau saya melihat sekilas itu mirip-mirip apa namanya dengan kejadian yang ada di ketegangan antara gereja dan negara saat itu. Bagaimana
apa namanya yang berbeda dengan negara, berbeda apa namanya pahamnya itu, lalu di apa ya, semacam ditekan, lalu ya tadi sampai ada di penjara dan ada yang sampai dibunuh. Itu kan kalau saya melihat ya mirip-mirip. Nah, apa itu tidak apa namanya yang membuat akhirnya juga misalnya apa namanya di dalam Islam sendiri muncul misalnya keinginan apa namanya ya itu tadi liberalisme di dalam Islam, karena selain itu tadi kan ada ya misalnya ada pendapat yang bahwa oh ijtihad itu sudah ditutup, ada yang bilang ijtihad itu sudah dibuka. Nah, yang dipikirlah bahwa ijtihad sudah ditutup itu, nah itu membuat bahwa ya ini loh yang membuat kemunduran Islam. Nah, lalu kemudian menggelorakan ijtihad itu dibuka. Nah, itu bagaimana memandang, apakah itu enggak juga benih-benih yang membuat akhirnya ada liberalisme di dalam Islam. Dan yang terakhir ini apa namanya terkait tadi bahwa ada apa namanya penafsiran-penafsiran ya, dikatakan bahwa ya yang perlu ditafsirkan adalah yang dzonni dan sebagainya, apa namanya. Nah, padahal kalau di dalam perkembangan pemikiran itu kan bahkan yang ditafsirkan itu bukan hanya apakah ini dzonni apa qot ini, tapi bahwa apa yang dikatakan dzonni, apa yang dikatakan qot itu kan juga dikonstruksi, didefinisikan ulang. Misalnya kalau yang dulu qot itu didefinisikan yang tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa dimaknai selain makna secara bahasa misalnya, lalu kemudian ada didefinisikan ulang bahwa qot itu yang apa yang mengandung nilai-nilai universal, atau misalnya yaitu yang ayat-ayat yang diturunkan di periode Makkiyah dan sebagainya. Nah, itu kan saya kira juga memang terkait penafsiran itu juga bukan hanya wilayah apa namanya di wilayah dzonni, tapi bahkan ya konsep qot'i dan dzonni itu sudah juga di apa namanya didefinisikan ulang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada lagi? Cukup Prof, kayaknya Prof. Terakhir itu Prof. Ya, terakhir ya. Ya, saya sedikit aja ya mau menyampaikan sedikit. Tolong di ini kan ya share screen. Coba share screen kan ya, ini yang hostnya siapa hostnya nih? Siap Prof, sebentar. Sedikit aja ya kalau udah malam. Sudah Prof. Ya. Ya. Ya, tadi sudah banyak disampaikan ya tentang apa itu liberal. Ini saya ada teks yang berbahasa Arab ya. Yuaqidul muslimuna al-liberaliyun ala ta'zizil qaim atau qiyam at-taqliyah at-taqadumiyah al-gharbiyah mislu ad-demokratiyah, itu kan ada al-musawah bainal jinsain, kemudian hukukul insan, hukukul misliyin wal mughayirin jinsiyan LGBT ya, homoseksual dan heteroseksual. Kemudian hukukul mar'ah wa ta'aludiyah adiniyah pluralism azziwaj bainal adyan hurriyatut ta'bir kebebasan berpendapat ya, berdasarkan berpikir, hurriyatuddin, mualatut teokrasi ya, warabdu at-tam lil Islam asyasi wal usuliyah al-islamah fundamentalism, mereka menolaknya, wa yutalibuna bidautin ilmaniyah walaysat islamiyah. Nah, itu. Kemudian ada, jadi memang ada beberapa pendapat. Sini ada yang
mengatakan bahwa yara ulama al-Islam wa aglabul muslimin atba al-Islam al-liberali yanahum kufar wa zanadiqah. Memang ada seperti itu ya. Wa annal Islam al-liberaliyah naqidani la yajtami'ani. Tadi sudah sampaikan. Kemudian ada yuaqidul liberaliyun al-islamiyun alla tu'arida baina mabadi liberaliyah wa mabadi Islam haitsu taqum al-liberaliyah ala hurriyatul. Mereka mengatakan bahwa liberalisme Islam liberal itu mengatakan tidak berbeda dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Pokoknya hurriyatul i'tiqad. Nah, mereka akan berusaha kebebasan punya keyakinan ya. Karena dalam Al-Quran sudah ada qul haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kemudian ada hurriyatul fikri. Nah, ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian at-tasamuh. Nah, prinsip mereka yuqirul Islam juga ada tasamuh. Wajazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Kemudian ada lagi, jadi semua mereka juga mengambil Al-Qur'an ya. Jadi makanya kita tidak boleh terlalu menganggap sepele ataupun kepada orang-orang yang kebetulan punya paham liberal itu. Kalau kita telusuri ya, pokoknya Abdul Muqsid Ghazali itu dia tuh dosen usul fiqh ya. Jadi tahu sebetulnya sebelum kaidah-kaidah usul kaidah-kaidah fikih, karena memang dosen ya, doktor dalam bidang usul fiqh dia. Sebentar lagi dia mau profesor ya. Kemudian ihtiram kalimatul insan, kemudian dhamanu haqqil insan fil hayat wa yuqirul Islam, kemudian hurriyatut ta'bir, kemudian al-musawah bainal jami' wa yuqirul Islam fi qaulati ya ayyuhan nas inna khalaqnakum, dan selanjutnya al-musawah amamal qanun. Kemudian ini semuanya ya, kalau kita lihat bisa apa yang tadi disampaikan bisa dilihat ya di sini. Kemudian tadi juga oleh Mas siapa tadi ya, yang mempertanyakan tentang bagaimana liberal itu di dalam hasanah Islam ya. Tadi sudah disebutkan ya, ada Jabariyah dan sebagainya. Coba ini sepintas saja karena waktu ya. Ini ada teks ya. Awamilu dhuhuril liberaliyah fil alam al-islami awalal al-inhirab al-qadi. Ya, kemudian di sini ada al-firaq al-batiniyah al-munharifah wa atharuha, ya, disebutkan di sini. Kemudian ada al-irja wa atharuhu ya. Al-murji'ah ya. Jadi al-murji'ah juga ini kan termasuk yang pada akhirnya mendorong kepada liberalisme, karena orang Islam itu asal beriman, kalau umpamanya dia berdosa tidak sampai disebutkan kafir. Nah, itu kan. Hanya dia berdosa aja. Itu antara lain kan yang pendapatnya. Kemudian tasawuf juga ini menurut penelitian itu bisa pada akhirnya kemunculan liberalisme. Ada istibdad asyasi. Kemudian juga ada al-jumud wa taqalid. Nah, itu mendorong juga munculnya liberalisme. Al-quwa al-istimariyah, pendudukan atau penjajahan ya, kekuatan penjajahan. Kemudian juga juhudul istimar fi fardil al-liberaliyah fil alam al-islami. Dan banyak sekali ya ini ya asal. Nah, ini yang tadi pengaruhnya yang Anda bahas itu ya, tentang pengaruh. Mungkin saya kira itu kurang kurang menggigit apa yang ditulis tentang pengaruhnya tuh. Bisa di sini kan pengaruhnya tentang al-athar al-aqdiyah. Bagaimana pengaruhnya dalam bidang akidah liberaliyah itu. Kemudian mu'atharuha at-tarbawiyah wal akhlaqiyah wal ijtimaiyah, bagaimana itu pengaruh liberal itu terhadap pendidikan, moral dan masyarakat. Al-athar asyasiyah, pengaruhnya pada politik dan sebagainya. Saya kira itu saja tambahan dari saya, dan
Saya kira apa yang tadi masukan, apa kritik atau tambahan dari kawan-kawan, saya kira itu akan melengkapi apa yang disampaikan oleh pemakalah pada hari ini. Masih ada tambahan lagi? Silakan. Ya, kalau tidak ada, Tadi saya mau menanggapi Pak Naufar tadi, Pak. ya, silakan. Baik, tadi Pak Najib bertanya kan, 3 pertanyaan tadi kalau tidak salah. Terkait pertama tadi definisi liberalisme itu macam-macam. Karena materi yang saya ambil adalah Islam dan liberalisme, maka ya saya berusaha mencari definisi liberalisme dan itu saya cari di berbagai tulisan yang mana liberalisme yang berkaitan dengan pemikiran Islam. Ya, karena judul yang saya pilih Islam dan liberalisme. Sebagaimana kemarin kawan-kawan memilih Islam dan pluralisme. Ya. Jadi ya itu yang definisi yang saya dapatkan dan dari berbagai buku juga ya, makanya saya ambil definisi dari yang mendukung dan yang menolak, yang anti paham liberalisme itu. Baik. Kemudian yang kedua terkait peristiwa di masa di masa kekhalifahan, ada Jabariyah, kemudian tadi ada Mu'tazilah. Itu Mu'tazilah itu yang di masa Imam Ahmad menolak khalqul Quran itu, ya. Jadi kalau saya baca Bani Abbasiyah itu kan terjadi pada masa Bani Abbasiyah, khalqul Quran itu, di masa pemerintahan Al-Ma'mun, dimulai dari masa Al-Ma'mun dan berakhir di masa Al-Wathiq Billah. Nah, yang saya baca dan saya tangkap, kenapa kok muncul pemikiran Islam yang nyeleneh itu nyeleneh. Kalau saya katakan nyeleneh. Ya, karena bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena Bani Abbasiyah itu adalah daulah yang sangat terbuka. Beda dengan Umayyah. Umayyah itu tertutup. Makanya Umayyah itu dia tidak mau menerima masukan dari bangsa lain selain Arab. Jadi lebih mengutamakan bangsa Arab, Bani Umayyah itu. Jadi agak sedikit rasis dalam bahasa kitanya ya. Bani Umayyah itu lebih mengutamakan ras Arab daripada non-Arab. Nah, beda dengan Abbasiyah terbuka. Bahkan kenapa kok muncul pemikiran itu sejak masa Al-Ma'mun? Karena Al-Ma'mun itu orangnya gila baca. Dia memang tertarik dengan ilmu. Dan di masa dia dimulai sejak masa Harun sebenarnya, tapi di masa Al-Ma'mun semakin digilai, semakin ditingkatkan intensitasnya, yaitu menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Ya, sehingga makanya ulama mengatakan Al-Ma'mun itu dicintai ilmuwan, tapi dibenci ulama. Karena pemikiran Mu'tazilah. Karena apa? Karena saat itu pemikiran filsafat Yunani kuno ya, yang dari Aristoteles, Plato, Socrates dan lain-lain itu dikonsumsi kaum muslimin. Sehingga baru muncul di masa Al-Ma'mun. Dan kemudian muskilahnya lagi Al-Ma'mun itu dikelilingi sama penasehat ulama-ulama Mu'tazilah. Ya, ulama Mu'tazilah yang mereka mendorong Al-Ma'mun untuk menjadikan madhab Al-Quran itu makhluk sebagai madhab resmi negara dalam akidah. Dan orang yang menolak maka akan disiksa. Di antaranya Imam Ahmad. Ada juga namanya Imam Muhammad bin Nuh. Ya, disiksa gara-gara menolak khalqul Quran. Tapi nggak bertahan lama. Hanya 3 khalifah saja pemikiran itu bertahan. Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim billah, terakhir Al-Wathiq billah. Setelah Al-Wathiq wafat berganti Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ya, bukan Mutawakkil, siapa lupa. Nah, di masanya itu selesai, kembali ke pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Berakhir itu Mu'tazilah. Ya. Jadi ini konteksnya tentu berbeda dengan kasus liberalisme muncul itu. Liberalisme ini muncul dia ingin melepaskan diri dari kungkungan agama. Tapi kalau pemahaman Jabariyah, Mu'tazilah, ya, dan Qadariyah dan lain-lain itu muncul dari yang mana saat itu pemikiran-pemikiran dari luar
masuk ke dalam kaum muslimin sehingga terjadi pergolakan, akhirnya bercampur-campur dari sisi pemikiran Islam, sehingga muncullah beberapa sekte-sekte tadi kalau bisa kita katakan, ya. Baru muncul itu di zaman Al-Ma'mun. Sebelumnya di masa Harun, di masa Abu Ja'far Al-Mansur, Bani Umayyah belum ada itu. Ya, belum ada. Jadi karena keterbukaan yang luar biasa oleh Abbasiyah menerima berbagai macam pemikiran, ya, akhirnya muncul seperti itu. Dan Imam Ahmad itu menolak untuk mengakui Quran dalam makhluk hingga beliau disiksa, dan tapi tetap hidup sampai di masa Al-Mutawakkil kalau tidak salah, ya. Al-Mutawakkil ketika kembali ke pemahaman Al-Quran itu adalah kalamullah walaysa makhluk. Jadi di sini berbeda konteks, ya. Yang satu memang ingin melepaskan diri dari kungkungan agama, yang satu karena percampuran pemikiran Islam yang sudah bercampur dari filsafat-filsafat Yunani, yang mana filsafat Yunani kan berasal dari orang-orang yang tidak mengimani Tuhan, ya, dikatakan ateis gitu, ya. Akhirnya bercampur-campur sehingga seperti itu jadinya. Dan tadi yang ketiga apa? Penafsiran. Ya, penafsiran, ya, penafsiran. Jadi gini, ilmu tafsir itu ada metodologinya, ya, ada caranya, ada metodologinya, nggak sembarangan. Ya, kalau tadi Mas Triono bilang Irsyad Manji tiba-tiba menafsirkan, emang dia bisa bahasa Arab, satu. Yang kedua, dia ngerti nasikh mansuh. Dan yang ketiga, dia ngerti balaghah, nahwu sorof, dan seterusnya. Jadi mau menafsirkan Quran itu harus punya perangkat ilmu yang banyak dulu. Nggak sembarangan orang bisa menafsirkan. Karena kalau orang yang nggak punya kapasitas tiba-tiba menafsirkan, lahirlah produk yang lucu gitu. Yang lucu yang tidak dikenal oleh ulama salaf maupun khalaf. Gitu. Ya, karena dia tidak punya perangkatnya. Bagaimana kita mau menafsirkan, kita nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti balaghah, nggak ngerti asbabun nuzul, nggak ngerti nasikh mansuh, terus mau menafsirkan. Itu jadi nggak ada ceritanya, oh semua orang bebas menafsirkan. Itu kan penafsiran Anda, ini penafsiran saya. Kita harus menghormati para ulama mufassir terdahulu, bagaimana mereka metodenya. Sehingga muncullah ilmu tafsir, ulumul Quran, ada ilmu ulumul Quran, ada namanya nasikh mansuh, ada yang namanya at-tafsir maudhu'i, ya, ada tafsir Quran bil Quran, Quran bil hadis, hadis bil hadis, itu macam-macam itu metodenya. Nah ini orang nggak punya alatnya tiba-tiba menafsirkan, ya, ya kayak saya nggak punya ilmu kedokteran, saya mau operasi orang, gitu. Mati orangnya nanti. Jadi nggak sembarangan. Jadi semua ada metodologi yang mana itu sudah dibukukan oleh para ulama kita, sehingga kita belajar kalau memang ingin bisa menafsirkan seperti Quraisy Shihab, seperti Buya Hamka yang kontemporer ini, seperti Syekh Nasir As-Sa'di, ya, itu kita harus punya dulu alat-alatnya supaya kalau mau menafsirkan itu tafsir kita itu tidak nyeleneh, yang mana tidak dikenal oleh ulama sejak beribu tahun yang lalu, yang mana menimbulkan kesesatan. Jadi kalau kata Dr. Adi Nusaini, sesat itu gampang mengetahuinya. Gimana? Kalau dia itu keluar dari pakem inti Islam. Seperti contoh gini, orang Islam itu kan wudhu pakai air, ya. Sepakat, ya? Sepakat nggak? Kalau ada orang Islam wudhu pakai oli, sesat nggak itu? Nah, itu karena sudah keluar dari pakem. Wudhu orang Islam itu pakai air. Kalau nggak ada air baru tayamum. Nah, sekarang ada orang bilang, oh wudhu pakai oli gitu. Apa kata orang nanti? Ya, jadi kalau sudah keluar dari pakem yang sudah berlaku sejak zaman dulu, dan itu sifatnya tadi qat'i, ya, yang sudah disepakati oleh para ulama, ya itu bisa nanti dilabeli suatu pemikiran yang nyeleneh atau syadz paling tidak, ya, syadz. Mungkin begitu tambahan dari saya saja tadi menanggapi Pak Najib Aufar. Cukup sekian, Prof. Sudah terlalu malam ini, Prof. Pak Fauzi udah mau tidur kan, Prof. Iya. Terima kasih ya. Sangat menarik sekali diskusi malam ini. Insya Allah untuk malam Kamis yang akan datang, saya on air-nya saya dari Balikpapan. Ada yang di Balikpapan nggak nih kawan kita nih? Nggak ada ya? Kapan, Prof? Ke Balikpapan, Prof? Saya besok ke Balikpapan, Saya mau pilih ini cucu di sana. Jadi mungkin nanti saya kuliahnya on air-nya dari Balikpapan.
Saya mohon doa dari semuanya, semoga saya bisa sampai tujuan dengan selamat dan sehat. Diamanilah, Prof. Ya, demikian juga saya doakan kita berdoa semuanya, semoga kita sehat-sehat dan studinya sukses ya, bisa sampai doktor lah, bukan hanya kuliah di kuliah program dokter, tapi memang dokter benar gitu. Amin. Allah bina nakhtatim ad-dirasah fi hadil lailah bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Najid. Siap. Izin ya, saya tutup ya.